Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Bimo Nimpuno. Perkenalkan, saya Nuraini dengan NIM 123100110 bersama rekan saya Sofia Emilia Fauzia dengan NIM 123101039. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis keberhasilan marketing campaign rebranding ASKO dengan campaign Your Home Life Improvement Partner, serta usulan strategi campaign alternatif dengan referensi perbandingan terhadap IKEA Indonesia. Latar belakang dari judul kami yaitu konsumsi rumah tangga menyumbang 54,53% PDB, namun melambat ke 4,87% di kuartal pertama 2025. Ini ikut menekan penjualan eceran nasional, termasuk kategori peralatan rumah tangga, lisensi 29 tahun antara Edge Hardware Internasional dan Edge Hardware Indonesia berakhir Desember 2024. Edge Hardware Indonesia pun melakukan rebranding total menjadi ASKO, diluncurkan 1 Januari 2025 lewat drone show di Bundaran HI. Rumusan masalah dari judul kami itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan kampanyenya dari sisi program dan media sosial. Yang kedua, bagaimana keberhasilan secara kuantitatif mencakup engagement, pertumbuhan follower, hashtag, frekuensi posting, sentimen, dan pencarian online, serta kualitatif mencakup content analisis, consumer behavior, efek emosional, psikologis, serta engagement dan analisis kompetitif. Dan yang terakhir, bagaimana alternatif strategi ke depannya. Dan tujuannya kami menjawab ketiga pertanyaan sekaligus mengusulkan strategi campaign alternatif untuk mendukung pertumbuhan ASKO. Selanjutnya, saya Sofia akan menjelaskan objek penelitian. Mengapa ASKO? Karena ini rebranding total dari PT Aspirasi Hidup Indonesia dengan kode saham ACS. Rekam jejak bisnisnya terverifikasi, laba bersih dan pendapatan tumbuh 2 digit. 2 digit di kuartal ketiga 2024, sebelum ekspansi ke 265 lebih toko di 90 lebih kota. Tapi per September 2025, meski penjualan bersih naik tipis jadi 6,33 triliun, laba bersihnya justru turun jadi 16,21% menjadi 481 miliar rupiah akibat kenaikan beban usaha. Artinya, pertumbuhan penjualan belum sepenuhnya terjemahkan ke profitabilitas. Urgensi komunikasinya tinggi karena harus menjaga ekuitas merek dan loyalitas pelanggan 30 tahun di tengah transisi identitas ini. Next. Pada profil program campaign, nama programnya itu ASKO Rebranding Launch Campaign. Hashtag utamanya yaitu awal cerita evolusi, dari sini bisa lebih, dan pasti pu ASKO. Tujuannya untuk memperkenalkan identitas baru yang proaktif, optimis, dan dapat diandalkan lewat layanan ASKOAD. Memposisikan ASKO sebagai partner bukan sekedar pengecer. Mekanismenya transisi bertahap dari 245 toko di 75 kota menjadi 260 lebih toko di 90 lebih kota. Dengan portofolio 52 lebih home brand seperti Crisbo, Chris, Class, dan Stora. Durasinya sejak 1 Januari 2025, berlanjut sepanjang 2025 sampai 2026. Salah satu contoh aktivasinya adalah Asko Day Snap and Win. Mekanismenya 4 langkah. Follow akun Instagram dan TikTok resmi, upload Instagram story momen acara, tambahkan hashtag khusus kota seperti Asko Day di Banjarmasin, lalu tag dan mention akun beserta 5 teman. Total hadiahnya itu mencapai 13 juta untuk 12 pemenang per kota. Di sini ada segmentasinya, ada STP-nya. Yang pertama segmentasinya tuh keluarga lintas generasi yang aktif media sosial di kota tier 1 sampai 3. Targetnya tuh milenial berkeluarga dari Gen Z yang baru mandiri dengan kebutuhan solusi rumah tangga A sampai Z. Positioningnya Your Home Life Improvement Partner itu mengandalkan warisan kepercayaan 30 tahun sejak 1995. Sebagai pembanding, IKEA Indonesia memposisikan dirinya pada desain Skandinavia fungsional dengan harga terjangkau untuk keluarga muda. Selanjutnya, pemanfaatan pada media sosial di Instagram, asko.id dengan followers 693 dan 1455 unggahan dengan bio menonjolkan tagline serta hashtag awal cerita evolusi dan hashtag pasti puasko. Dan di TikTok baru ada 77,9 ribu followers dengan 364,8 ribu likes. Dan di YouTube menjadi kanal narasi resmi peluncuran. Pola kontennya menggabungkan storytelling, transformasi brand, edukasi perawatan rumah, serta promosi produk andalan dan aktivasi kompetisi tingkat kota. Nah, lanjut masuk ke analisis kuantitatif. Pertama, engagement. Berdasarkan data Intrack, aplikasi dalam 60 hari terakhir, rata-rata likes dan komen per posting hanya 246 dan 245. Rasio komen to like-nya 99,92%. Mengidentifikasikan followers pasif. Engagement rate-nya hanya 0,07% di Instagram, jauh di bawah standar industri untuk akun di atas 500 ribu followers, yaitu 1-3%. Padahal volume postingannya cukup tinggi, 11 kali per minggu. Jadi ada gap antara kuantitas dan kualitas keterlibatan. Partisipasi juga timpang. Hashtag awal cerita evolusi dipakai di 23.300 unggahan di Instagram, tapi cuma 167 di TikTok dan tak pernah trending di X. Selanjutnya, berdasarkan dari data Social Blade, followers Instagram tumbuh dari 638.419 sebelum campaign menjadi 645.933 satu bulan setelahnya, naik 1,18%. Secara kumulatif, selama 17 bulan, followers bertambah 46.721 atau 7,23%. Rata-rata 2.748 per bulannya. Dan ini tuh melanjutkan basis followers warisan S Hardware, bukan akun baru. Riwayat unggahan lama diarsipkan saat rebranding, sehingga pertumbuhannya tetap konsisten pasca peluncuran. Sentimen, rating, dan minat pencarian. Di sini ada 35 unggahan dari sekitar 300 komentar Instagram yang ditelusuri sepanjang Januari 2025 hingga Juli 2026. 99,7% positif atau netral. Hanya satu komentar negatif soal konsumen yang merasa diikuti staf toko saat berbelanja.
Rating Google Maps di Asko Mall Arta Gading 4,6 dari 5 dari 3.943 ulasan, kata kuncinya dominan diskon dan friendly cashier. Sedangkan di Asko Pondok Indah Mall 4,8 dari 5, kata kunci dominannya itu new concept dari Google Trends. Skor pencarian tertinggi itu Asko terdekat mencapai 100, tapi kata kunci seperti S hardware ganti nama masih muncul, artinya transisi kesadaran merek tuh belum sepenuhnya tuntas. Untuk konten analisisnya itu ada messagingnya storytelling, evolusi lewat konten buatan pengguna, soft sell bukan hard sell diskon. Tonnya sangat santai dan hangat, tapi formal di momen resmi. Visual logonya itu lingkaran terbuka bermakna open the door to better living. Consumer behavior-nya sesuai gaya hidup one-stop shopping, keluarga urban, menonjolkan nilai kemandirian brand lokal, warisan 30 tahun plus 52 home brand meredam kekhawatiran konsumen kehilangan brand favoritnya. Selanjutnya, efek emosi, psikologis, dan strategi engagement. Emosinya, nostalgia 30 tahun terpadu optimisme babak baru. Psikologisnya, kebanggaan brand lokal didorong kompetisi Asko Day. Strategi engagementnya mengandalkan UGC lewat Instagram Story dan personalisasi hashtag per kota. Dan data soal kecepatan respon customer service Asko belum ditemukan secara publik. Dan tidak ditemukan kolaborasi influencer eksternal berskala nasional. Ini murni corporate branding berbasis akun resmi dan liputan pers. Oke, selanjutnya adalah analisis kompetitif Asko versus IKEA Indonesia. Asko itu solusinya rumah tangga A sampai Z sebagai mitra keluarga dengan 265 lebih toko fisik di 90 lebih kota. Sedangkan IKEA itu desainnya Skandinavia, terjangkau, toko fisiknya terbatas, diperluas lewat omnichannel, dan toko resmi di Shopee dan program UMKM Teras Indonesia. Dari adaptabilitas Asko lebih adaptif secara struktural karena sepenuhnya itu brand lokal, sementara IKEA itu masih menghadapi tantangan adaptasi produk ke budaya lokal. Dari penilaian keberhasilan program, yang berhasil jangkauan dan kesadaran merek, followers warisannya bertahan dan bertumbuh. Google Trends tetap tinggi, persepsi konsumen, sentimen 99,7% positif, dan rating toko fisik tinggi. Yang masih jadi celah di sini, engagement rate jauh di bawah standar industri, kesenjangan partisipasi TikTok, padahal itu kanal utama Gen Z, transisi kesadaran merek yang belum tuntas, belum ada kolaborasi influencer eksternal. Dan dari sisi kompetitif, Asko ini unggul cakupan geografis dan kelengkapan kategori, meski IKEA masih unggul reputasi desain global. Oke, selanjutnya adalah Asko Home Transformation Challenge. Itu berdasarkan temuan tadi, kami usulkan program lanjutannya, yaitu Asko Home Transformation Challenge. Mekanismenya, konsumen tuh mengunggah video transformasi ruangan rumah pakai produk Asko dengan satu hashtag konsisten, yaitu Asko Transformasiku. Karena utamanya tuh TikTok didampingi dengan micro-influencer interior berlangsung selama 8 minggu. Tema ruangan itu berbeda tiap minggu, dilengkapi polling dan live shopping bersama staf toko. Insentifnya itu voucher belanja berjenjang plus konsultasi gratis penataan ruangan bagi 3 pemenang mingguan. Kelebihannya mendorong interaksi lebih dalam dibanding konten searah, meski keberhasilan itu bergantung pada konsistensi hashtag dan kecepatan respon admin di minggu-minggu awal. Proyeksinya di sini, pertumbuhan followers dipercepat 15-20% di atas rata-rata 2.748 per bulan saat ini. Ditopang 200-300 unggahan UGC per minggu dari peserta program. Posting resmi bisa diturunkan dari 11 kali menjadi 5-6 kali per minggu, karena digantikan oleh UGC. Harapannya pendekatan ini menutup celah engagement rate rendah, kesenjangan partisipasi TikTok, dan ketiadaan kolaborasi influencer, sekaligus memperkuat posisi Asko sebagai mitra aktif kehidupan rumah tangga konsumen. Sebagai kesimpulan, campaign rebranding Asko berhasil membangun kesadaran merek dan mempertahankan loyalitas konsumen di tengah transisi identitas besar ini. Meskipun begitu, keterlibatan digital dan pemerataan platform masih perlu diperkuat lewat pendekatan alternatif yang kami usulkan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Bayu Bimo Nimpuno. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.